إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي فإياي بتقوى الله عز وجل والتقوى قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتقوا الله حيثما كنتم وأعطوا سيئة حسنة تمحوها وخالقوا الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu diimtisali amal wirda wa istinabi nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semaksimal mungkin segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah kita yang kita lakukan tujuannya dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah di dalam Al-Qur'an berkali-kali menyampaikan faqad fazal muttaqun, sungguh-sungguh akan mendapatkan peruntungan atau kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, tidak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban yang sebentar tadi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban yang dalam makna harfiahnya adalah sya'ab, yang artinya adalah panas atau infrared, yang kemudian nanti pada ujungnya adalah bulan Ramadan yang cuacanya akan lebih panas daripada bulan Sya'ban. Inilah yang terjadi di tempat di mana Islam diturunkan, yaitu di Jazirah Arab, dengan iklim kondisi yang berbeda dengan di negara kita. Maka secara harfiah Ramadan artinya adalah bulan pembakaran. Ramadan ya Ramadan. Namun yang dimaksud bukan secara harfiah saja, tetapi yang lebih penting adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar sebagian nafsu yang kita miliki. Oleh sebab itu di bulan Ramadan itulah kita dilarang untuk makan dan minum di siang hari, termasuk melakukan hubungan seksual dan melepaskan sebagian nafsu-nafsu yang kita miliki. Wala yaqas wala yasqab wala yadhal. Itulah pentingnya di dalam kita melaksanakan amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, sebelum kita sampai kepada bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, yang dimana bulan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, wa ughliqan nar, dan menutup pintu-pintu neraka bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perbuatan baik, melaksanakan siang Ramadan
dan juga menjaga atau menjauhkan dari larangan-larangan yang menyebabkan hilangnya pahala ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang senantiasa mengikuti syariat agama Islam, tentunya dalam hal kita melaksanakan kegiatan ibadah, kita mencontoh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik apa yang disebutkan di dalam hadis-hadisnya maupun apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya, termasuk dalam hal kaifiyah kita, keadaan kita, ahwaliyah kita, tingkah laku kita dalam keseharian. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina su'ila Aisyah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Aisyah ditanya oleh Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma akhlaq Rasul, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wa qalat Aisyah, kemudian Aisyah menjawab, akhlak Rasul ay Al-Quran. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sumantala Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah membaca Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashu'un. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib kita ibadahi, kita sembah dan kita agungkan. Beliau ketika melaksanakan sholat senantiasa khashi'ah, dalam keadaan khusyuk, yaitu menjaga ketumaninaan sholat. Jangan sampai ketika kita sholat justru hati kita, pikiran kita, apalagi barangkali anggota tubuh kita kemudian tidak fokus dalam tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam sebuah kitab yang kecil yang judulnya adalah Kaifa Tahassu'an fi Shalah. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat? Yang pertama adalah tawajjuhan ila Allah dzikra. Fokus kepada Allah, dimulai dari takbir Allahu Akbar sampai dengan nanti tutup dengan salam. Tubuh kita, anggota tubuh kita, zahir kita, jasad kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu wa batinan, yaitu batin kita, pikiran kita, hati kita. Usahakan setiap apa yang kita baca, dari takbir Allahu Akbar baca, kemudian doa iftitah, kemudian bacaan-bacaan yang lain, lisan kita membaca, hati dan pikiran kita menerjemahkan, sehingga disitulah proses dialog antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala akan tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu Rasul senantiasa berpaling atau meninggalkan wa'anil lahwi, dari segala macam jenis permainan, kaulan afitan, baik itu dalam bentuk ucapan-ucapan maupun dalam perbuatan. Tidak pernah terjadi di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa Rasulullah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik secara ucapan-ucapannya maupun dalam perbuatannya. Lebih-lebih adalah di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina hum lizzakati fa'ilun. Rasulullah senantiasa menunaikan zakat. Inilah yang kemudian
agar kita sebagai hamba Allah yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW sebagai umat Islam, ketika kita sudah mampu atau sudah sampai nisab penghasilan kita, baik sebagai pegawai, pedagang, petani maupun yang lain, maka hendaklah kita mengikuti, yaitu termasuk golongan orang yang wajib alladzina lizzakati fa'ilun, untuk senantiasa menunaikan zakat, sebab zakat itu adalah fungsinya adalah pembersihan akan harta-harta kita. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita dapatkan dari keseharian kita, atau barangkali bagi yang bekerja di dunia pendidikan maupun di tempat-tempat yang lain yang mendapatkan hasil setiap bulan, maka tidak menutup kemungkinan hasil itu adalah ada yang subhat atau yang haram dan lain sebagainya. Maka zakku amwalakum bis-zakat, bersihkanlah hartamu dengan zakat. Lebih-lebih pada para pedagang dan lain sebagainya, yang tentunya dalam hal ini barangkali ada, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, harta penghasilan yang didapatkan ternyata kurang bersih, maka dengan zakat itulah untuk membersihkan harta-harta yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian kata Aisyah, akhlak Rasulullah SAW yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu beliau senantiasa menjaga farjinya atau menjaga kemaluannya. Bagaimana cara Rasulullah SAW agar senantiasa bisa menjaga farjinya atau menjaga kemaluannya? Maka tidak lain adalah kata Rasulullah, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati wa laysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, wa laysa minni, maka tidak akan aku anggap sebagai umatku. Dalam pengertian di sini, nikah adalah cara menggauli seorang perempuan yang bukan mahramnya, yang kemudian disahkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses baik syarat maupun rukun-rukunnya. Sehingga Rasulullah SAW, kita kenal beliau mempunyai banyak istri, yang dalam hal ini tidak lain adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Maka barang siapa yang tidak mengikuti cara Rasulullah SAW, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang berzina, sehingga tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu yang senantiasa menjaga atau menunaikan amanah-amanah dan janji-janjinya. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang telah Allah berikan banyak kenikmatan, kita sebagai orang tua memiliki janji, memiliki amanah kita yang telah dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga kita. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, hakul walid ala walad salatun, kewajiban orang tua kepada anak-anak kita, anak yang dilahirkan itu ada tiga. Yang anak itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyuhsina isma, untuk memberikan nama dengan nama yang baik, karena nama mensifati kepada yang hina. Tafakulan, mengharap kebaikan dari nama yang diberikan oleh kita kepada anak kita. Kemudian yang kedua, kewajiban kita orang tua kepada anak-anak kita yang dilahirkan, wa ayyuhsina mawdi'ah, untuk memberikan pemeliharaan, dalam hal ini pengasuhan, dengan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik.
Anak-anak kita harapkan, kita nantikan kelak menjadi anak-anak yang berguna, yang shadiq dan shadiqah, yang kemudian bisa membanggakan bagi kita sebagai orang tuanya, dan sekaligus bisa menjadi hamba Allah yang memiliki derajat yang tinggi, yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain adalah dengan cara memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Maka dengan pendidikan itulah kelak anak-anak kita menjadi orang yang berilmu, yang setelah berilmu maka kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan berikan derajat yang tinggi kepada siapa saja yang berilmu, dan dengan ilmu itulah maka akan menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di zaman Jumat rahimahullah, kemudian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-6 kata Aisyah radhiyallahu anha, mengutip surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, yaitu beliau senantiasa menjaga sholatnya, baik sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah. Maka dalam hal ini tentunya kita mengenal, kita tahu, dan barangkali juga kita sudah hafal semuanya sebuah ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyat asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada pertengahan malam fatahajjat, maka hendaklah engkau bertahajud, asa ayyat asa rabbuka maqaman mahmuda. Karena boleh jadi orang yang bertahajud itu kelak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, beliau senantiasa memelihara, menjaga sholatnya, sholat tahajudnya tidak pernah tertinggalkan, meskipun itu adalah sholat sunnah muakkadah. Karena tidak pernah tertinggalkan, maka dalam hal ini wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dihukumi sunnah muakkadah bagi umatnya atau pengikutnya, yaitu kita semuanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, di jamaah Jumat rahimahumullah, kita tidak hanya sebatas melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, tapi mari kita bersama-sama di dalam rangka mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk juga mengamalkan sholat sunnah, di antara adalah sholat sunnah tahajud, yang di situ asa ayyat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang sering melaksanakan sholat sunnah tahajud, maka akan Allah tempatkan di tempat yang terpuji. Barangkali di dunia kita belum merasakan bahwa kita sudah ditempatkan di tempat yang terpuji, karena itu sebagai ujian bagi kita. Tapi kita yakin bahwa kelak di akhirat kita akan ditempatkan di tempat yang terpuji, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, demikian akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh sebab itu kita semuanya sebagai hamba Allah, terutama kita yang sudah menjadi orang tua, yang memiliki anak-anak yang kita lahirkan, maka hendaklah kita senantiasa untuk tidak hanya sebatas memperbaiki akhlak kita, tetapi juga memberikan ketauladanan, memberikan contoh kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita telah menjadi orang yang baik, yang berakhlakul karimah, yang berilmu, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan dha'afan, yang di belakangnya adalah keturunan yang lemah.
khafu alaihim, takutlah kepada mereka. Takut manakala nanti keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang lemah dalam ilmunya, lemah dalam hadiahnya dan lain sebagainya. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Falyaqulu qawlan sadidan, dan berkata-katalah kamu dengan perkataan yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.